semuanya, welcome to my section. So, kenalin, nama aku Vidya Rahma Aurelia, ya. Aku mahasiswa psikologi UIN Wali Songo dengan NIM akhir 077. Kali ini aku mau bahas nih tentang perkembangan kognitif di masa dewasa awal. Penasaran nggak? Secara kita kan anak-anak Gen Z ini, apalagi yang baru masuk kuliah, itu kan masih termasuk ke dalam proses peralihan remaja ke dewasa awal. Makanya kita harus tahu nih, apa sih bedanya perkembangan kognitif kita dari remaja ke dewasa awal. So, lihat pembahasan aku ya. Oke, pertama kita harus tahu apa yang berubah dari kognitif kita pas di dewasa awal ini. Apa yang terjadi pada kognitif kita sebenarnya. So, di perkembangan kognitif pada masa dewasa awal ini terjadi perubahan nih teman-teman. Perubahan dalam cara individu berpikir, memahami informasi, memecahkan masalah yang ada, dan mengambil keputusan yang pastinya akan semakin kompleks dibandingkan masa remaja kita sebelumnya. Nah, menurut John W. Santrock, pada masa dewasa awal, individu mulai menggunakan kemampuan berpikir untuk menghadapi masalah nyata dalam kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab sosial. Pada tahap ini juga, individu tidak hanya menggunakan logika, tapi juga mempertimbangkan pengalaman hidup yang pernah dia rasakan, emosi-emosi, situasi sosial, bahkan sampai ke nilai pribadi. Oke, lanjut. Aku akan bahas lebih rinci lagi apa sih dari kognitif kita yang berubah dari remaja ke dewasa awal. So, pas remaja itu kebanyakan orang masih cenderung menggunakan pola pikir yang idealis, teoritis, melihat dunia secara hitam putih karena pengalaman hidupnya kurang dan biasanya mereka belum tahu bagaimana belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang ada. Namun, ketika memasuki dewasa awal, terjadi perubahan, mulai memahami nih bahwa kehidupan yang gak selalu pasti, gak selalu sesuai keinginan kita, gak selalu bisa sesuai dengan ekspektasi yang kita punya. Jadi itu kita mulai menerima nih berbagai sudut pandang yang ada juga dari orang-orang. Si A ngomong ini, ya kita terima. Si B ngomong ini, ya kita terima juga. Karena sudut pandang mereka nyatanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, lalu biasanya pada masa dewasa awal ini juga lebih fleksibel dalam berpikir. Kita bisa memahami, kita bisa lebih luas cara berpikirnya. Jadi benar-benar berbeda dengan remaja. Yang mungkin pada saat remaja tuh kita sering menganggap masa itu ya masih masa kekanak-kanakan kita lah. Sekarang kita sudah belajar lebih memahami dunia. Oke, aku juga mau kasih tahu kalian kalau ada yang namanya post-formal thinking. Nah, apa sih post-formal thinking ini? So, post-formal thinking atau pemikiran post-formal adalah tahap perkembangan berpikir setelah tahap operasional formal yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Walaupun Piaget tidak secara spesifik nih menjelaskan tahap dewasa, namun para ahli perkembangan kemudian menemukan bahwa orang dewasa memiliki pola pikir yang lebih kompleks. Sangat-sangat lebih kompleks dibandingkan masa remaja. Jadi apa sih ciri-ciri dari post-formal thinking ini? Pertama, berpikir secara relativistik. Individu menyadari bahwa kebenaran bisa berbeda tergantung konteks dan setiap orang bisa memiliki perspektif yang berbeda-beda. Itu jelas. Karena di dunia ini cara memandang orang, memandang dunia itu tuh beda-beda semua teman-teman. Bisa jadi orang itu melihat dunia warnanya hitam putih aja, tapi kita melihat dunia warnanya warna-warni, bahkan warna-warna indie. Jadi sangat-sangat bisa berbeda. Yang kedua, menerima kontradiksi. Orang dewasa bisa menerima bahwa dua hal yang bertentangan bisa saja sama-sama benar dalam situasi tertentu. Dua pendapat mereka bisa sama-sama digunakan, namun dengan situasi yang berbeda. Jadi pendapat mereka tidak ada yang salah. Yang ketiga, berpikir secara praktis. Individu lebih fokus pada solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi mereka tuh lebih milih solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa menghabiskan banyak waktu mereka. Karena mereka, orang-orang pada masa dewasa awal ini tuh lebih berpikir kalau waktu mereka bisa digunakan oleh banyak kegiatan dibanding hanya karena terhambat satu masalah dengan pemecahan masalah yang berputar-putar. Jadi mereka memilih yang praktis aja. Nah, kalau udah ngomongin kognitif, nggak bakal afdol nih kalau nggak ngomongin tentang kecerdasan juga. Jadi, Raymond Cattell
membagi kecerdasan menjadi dua, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence itu bisa dibilang kecerdasan cair juga, tapi apa sih yang dimaksud cair di sini? So, fluid intelligence itu kemampuan untuk berpikir logis, memecahkan masalah baru, dan memahami informasi yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Jadi dia belum pernah ada istilahnya pengalaman hidup tentang masalah baru ini. Jadi dia harus menggunakan logikanya tersebut, menggunakan kecerdasan tersebut untuk memecahkan masalah baru itu. Nah, tapi nih pada dewasa awal kemampuan ini biasanya mulai sedikit menurun secara perlahan namun tidak langsung drastis ya. Faktor yang mempengaruhi itu bisa jadi kondisi otak, kesehatan, bahkan kualitas tidur dan stres. Yang kedua, crystallized intelligence atau kecerdasan mengkristal. Nah, tadi cair, sekarang mengkristal. Apa sih maksudnya? So, crystallized intelligence itu kemampuan yang berasal dari pengalaman hidup, pendidikan, dan pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi udah ada pengalamannya. Kalau masalahnya mirip-mirip dikit lah dari masalah-masalah sebelumnya, dia udah tahu solusinya harus ngapain. Jadi dia tidak perlu menggunakan kecerdasan yang terlalu effort. Ya, nah berbeda dengan fluid intelligence, kecerdasan ini justru semakin meningkat pada masa dewasa awal. Itulah sebabnya orang dewasa sering dianggap lebih bijak dalam mengambil keputusan. Oke, lanjut ke peran pendidikan. Karena tanpa pendidikan, bisa jadi kecerdasan mereka itu nggak akan berkembang secara seharusnya. So, pendidikan itu punya pengaruh yang besar banget, ini nggak bisa dipungkiri. Punya pengaruh besar terhadap perkembangan cara berpikir individu. Misal nih, selama masa kuliah, seseorang biasanya mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, dan masih banyak lagi. Mahasiswa mulai belajar untuk membandingkan teori, mengevaluasi argumen, membuat kesimpulan sendiri. Hal ini nih yang ngebuat proses berpikir menjadi lebih matang karena adanya kegiatan-kegiatan di kelas yang mengasah pola pikir mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong itu berarti mereka tuh diwajibkan berpikir kritis. Berpikir kritis pada dewasa awal ini. Sebelumnya kita harus tahu apa sih berpikir kritis itu. Berpikir kritis itu kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam. Tidak langsung percaya nih pada suatu informasi, tapi kita telaah dulu benar apa enggaknya dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Kemampuan ini sangat berkembang pada masa dewasa awal, terutama dalam lingkungan akademik. Jadi ini diperluin banget sama seluruh mahasiswa saat berada mau di lingkungan sekolah, mau di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial lainnya, begitu. Nah, di dewasa awal ini keputusan yang kita punya juga sangat mempengaruhi masa depan kita. Karena banyaknya pilihan yang semakin dilihat-lihat kok kayak susah ya dipilih, kok kayak ragu ya milih keputusan ini. Makanya nih, pada dewasa awal, individu mulai dihadapkan dengan keputusan penting, seperti memilih karir, menentukan hubungan, merencanakan masa depan, dan tentunya masih banyak lagi detail-detail kecil yang dapat mengubah masa depan kita. Pengambilan keputusan biasanya melibatkan analisis situasi. Kita harus menganalisis dulu nih situasi sekarang maupun situasi mungkin 2 hari ke depan. Kalau kita milih keputusan itu nggak usah yang jauh-jauh dulu. Terus yang kedua, mempertimbangkan resiko. Pasti setiap keputusan yang kita ambil, setiap solusi yang ada, itu pasti ada dampak atau resikonya sendiri. Kita pilihlah yang paling minim atau pilih yang paling tidak beresiko. Nah, selanjutnya ada memikirkan dampak jangka panjang. Tadi kan kalau di situasi mikirin, gue takut kedengeran deh. Tadi kan kalau di situasi itu kita mikirin mungkin sekarang atau besok atau lusanya. Tapi ini tuh kita harus mikirin mungkin 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Pokoknya kalau kita udah ngambil keputusan ini, selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Begitu. Nah, pengaruh pengalaman hidup terhadap kognitif itu memainkan peran besar. Pengalaman seperti kuliah, bekerja, menghadapi masalah, berinteraksi dengan banyak orang, dan lain-lain akan membantu individu memahami berbagai perspektif, menjadi lebih adaptif, serta meningkatkan kemampuan problem solving. Semakin banyak pengalaman, biasanya semakin matang juga nih cara berpikir seseorang. So, perkembangan kognitif pada masa dewasa awal tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir, tetapi juga bagaimana individu menggunakan pemikirannya secara lebih matang dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, individu mulai berpikir lebih fleksibel, memahami berbagai sudut pandang, menggunakan pengalaman yang
ada dalam mengambil keputusan serta lebih realistis dalam melihat kehidupan. Dan demikian, masa dewasa awal merupakan fase penting dalam pembentukan pola pikir yang lebih dewasa dan bijaksana pastinya. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah jelas belum? Udah tahu kan kalau di dewasa awal ini kognitif kita semakin berkembang. Jadi kalau misalnya kalian semakin menurun, coba periksa. Oke. Semoga membantu, semoga jelas, semoga pemahaman ini bisa menjadi insight baru buat kalian. Bye-bye.